Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di ringkasan sekolah sahabat kita. Dan kita telah tiba di pelajarannya yang ketiga dengan judul Awal yang Kasar. Dan saat ini saya akan membahas di ringkasan sekolah sahabat kita di pelajaran di hari Kamis. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami rindu belajar dari sekolah sahabat mulai pelajaran ketiga. Saat ini kami minta Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud dari apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis dengan judul Seperti Allah bagi Firaun. Di sini kita akan melihat bagaimana Musa ketika Tuhan ingin dia kembali ke Mesir untuk menghadap Raja Firaun. Dan apa yang terjadi? Dia keberatan dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, bagaimanakah Tuhan menghadapi keberatan Musa? Yaitu di sini saya membaginya ada beberapa poin penting bagaimana Tuhan menghadapi keberatan yang Musa sampaikan. Yaitu yang pertama, Tuhan menghadapi keberatan Musa itu supaya apa? Supaya Allah memperkenalkan dirinya kembali. Jadi sebelum kita akan melihat bagaimanakah Tuhan menghadapi keberatan Musa, apa sih keberatan yang Musa sampaikan kepada Tuhan sehingga dia tidak mau kembali ke Firaun? Yaitu tentu kita sudah tahu bersama bahwa katanya dia tidak bisa berbicara atau tidak berani untuk berbicara, sehingga inilah keberatan yang Musa sampaikan kepada Tuhan, bahwa dia tidak bisa berbicara kepada Firaun. Karena di sini dikatakan bahwa dengan rasa tidak percaya diri Musa mengajukan keberatan. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Jadi dia merasa bahwa dirinya ini tidak bisa untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Firaun. Katanya, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Padahal Tuhan sendiri yang ingin mengutus dia. Sehingga Tuhan menghadapi keberatan Musa itu dengan supaya Tuhan memperkenalkan dirinya kembali. Sebagai mengenalkan dirinya sebagai Yahweh atau sebagai Tuhan yang hidup, pribadi yang setia dalam perjanjiannya. Bukan hanya pengulangan nama, tetapi penguatan identitas Allah sebagai penyandang kuasa dengan otoritas yang mutlak, serta yang Allah yaitu dekat dan peduli kepada semua orang. Kemudian, bagaimana Tuhan menghadapi keberatan Musa, yaitu Musa tetap merasa tidak layak. Jadi ketika Tuhan mau dia untuk pergi, kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak bisa atau tidak percaya diri, tapi Tuhan tetap membantah keberatannya dengan yaitu dia tetap memberikan jalan supaya dia tetap akan pergi dengan kelemahannya. Yaitu apa? Musa kembali menyatakan ketidakmampuannya, yaitu katanya bibir yang tidak disunat, sama seperti sebelumnya di dalam Keluaran 4 ayat 10. Ini menunjukkan ketakutan, trauma, kegagalan sebelumnya, dan rasa tidak percaya diri yang mendalam. Kemudian bagaimana cara Tuhan menghadapi keberatan Musa ini, yaitu Allah menjawab dengan kasih karunia dan solusi praktis. Jadi ketika dia menyampaikan kendalanya atau kelemahannya bahwa dia tidak percaya diri dengan bagaimana dia tidak mampu berkata-kata, tapi Tuhan memberikan satu solusi praktis dengan menjawabnya sesuai dengan kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan tidak membantah dengan marah ataupun dengan lain sebagainya, tapi dengan kasih karunia dan memberikan solusi, yaitu dia memakai Harun sebagai juru bicaranya, sehingga Musa menyampaikan kepada Harun apa yang akan disampaikan, kemudian Harun menyampaikan kepada Firaun. Sehingga Allah tetap teguh pada misinya. Walaupun Musa keberatan untuk berbicara kepada Firaun, tapi Tuhan memberikan solusi,
yaitu mengirimkan Harun sebagai juru bicara Musa untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun. Sehingga apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yaitu Allah tidak menyerah saat kita ragu. Jadi jika kita ragu ketika Tuhan mengutus kita atau Tuhan menyuruh kita kemanapun itu, Allah tidak pernah menyerah saat kita ragu. Kadang kan kita ragu, aduh saya tidak bisa, saya seperti ini, saya lemah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah karena Tuhan tahu kita bisa. Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi Allah tidak pernah menyerah. Kemudian Allah memberikan penolong. Jadi jika kita ragu, Allah tetap memberikan penolong supaya kita bisa menyelesaikan misinya. Sama seperti Tuhan memberi Harun kepada Musa, Tuhan juga sering mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk mendukung, menguatkan, atau menjadi suara tambahan dalam tugas kita. Kemudian yang terakhir yaitu ketegaran dunia bukan bukti kegagalan misi. Jadi jika ketegaran dunia yang kita lihat, seperti Musa mengatakan, saya tidak bisa. Mungkin Raja Firaun ini tidak bisa mendengarkan saya. Tapi itu adalah bukan bukti kegagalan misi Tuhan. Penolakan Firaun tidak berarti rencana Tuhan gagal. Kadang tantangan dalam hidup justru adalah bagian dari proses penggenapan rencana Allah yang lebih besar. Sehingga Allah tidak mencari lidah yang fasih, tetapi hati yang taat. Jika Tuhan memanggil, Dia juga yang akan memperlengkapi. Tidak ada keberatan yang lebih besar daripada kuasa dan kasih karunia Allah. Jadi jika kita terpanggil, jika Tuhan mengutus kita dan kita sadar kelemahan kita, jangan kita menolak atau jangan kita merasa keberatan. Saya tidak mampu, saya lemah, saya tidak berani berbicara atau tidak fasih berbicara. Tapi ingat, Tuhan tidak mencari orang yang fasih berbicara, tapi Dia melihat hati yang taat dan dia mau untuk melakukannya. Jika Tuhan memanggil, maka Dia juga yang akan memperlengkapi. Jadi ringkasan sekolah sahabat kita dari Kamis seperti Allah bagi Firaun, bagaimana cerita Musa yang dia menolak atau tidak percaya diri, tidak pede dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi ingat, Tuhan mencari solusi sehingga kita tetap, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan pun akan memperlengkapi kita. Mudah-mudahan dengan ringkasan sekolah sahabat kita dari Kamis boleh menjadi satu pedoman dalam kita melakukan aktivitas kita, bahkan menjadi satu pelajaran penting dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.